Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nurlaili Fatmi. Tonton video saya sampai habis. Dukung channel saya dengan klik subscribe, like, beri komentar yang membangun dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Siang Bu Duma. Siang Bu Fatmi. Apa kabarnya Bu Duma siang ini? Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana sehat? Sehat Bu. Iya. Kemarin itu Ibu ada WA saya, ada yang mau disampaikan. Apa itu ya? Jadi begini Bu, saya ingin berbagi tentang permasalahan anak. Jadi ketika saya mengajar fisika, kebetulan saya masuk di kelas 10 IPA 2 Bu. Padahal menurut saya, ketika saya mengajar, saya sudah semudah mungkin untuk memberikan materi kepada anak-anak. Ketika masuk ke hitung-hitungan Bu, saya perhatikan anak-anak ini gak cukup hanya sekali langsung paham, berkali-kali dulu. Misalnya Bu, ada materi tentang, kebetulan kami masuk tentang hukum Newton tentang gerak. Jadi ada di sini tentang hukum Newton 2, dimana kan rumusnya Bu, F sama dengan M kali A. Ketika saya berikan soal yang paling mudah, padahal paling mudah ini Bu, yang ditanya misalnya percepatannya, gitu kan Bu. Nah, ketika proses latihan, saya memberikan contoh, mereka bisa mengikuti meskipun sebenarnya pelan-pelan. Ketika saya berikan tugas, padahal saya hanya mengganti angkanya Bu, atau kadang-kadang saya hanya mengubah pertanyaannya menjadi misalnya berapa percepatannya dengan soal yang sama, mereka sudah bingung, paham. Jadi saya arahkan kembali. Kemudian ketika saya ubah lagi soalnya dengan angka yang berbeda, saya kembangkan sedikit pertanyaannya, mereka langsung bingung. Jadi itulah keresahan saya selama tugas tersebut. Jadi yang saya tangkap dari permasalahan yang mungkin Ibu hadapi itu tentang ini ya, tingkat numerasi siswa masih kurang gitu ya. Numerasi itu kan artinya tingkat bagaimana siswa itu mengerjakan soal-soal hitungan gitu ya, masih belum paham. Boleh saya tahu soal yang Ibu berikan kepada siswa itu apakah berupa pilihan ganda atau uraian? Untuk di kelas ini saya lebih sering memberikan soal-soal berupa uraian seperti itu Bu. Dan biasanya tidak lebih dari 5 soal, hanya sedikit karena saya tahu kemampuan anak juga satu soal saja mengembangkannya perlu beberapa kali. Jadi saya saya buat mereka harus paham dulu baru saya melanjutkan untuk materi berikutnya atau soal-soal berikutnya gitu. Kalau misalnya lah kita kasih penilaian kepada siswa ini dalam mereka memahami soal-soal yang berbentuk hitungan, berapalah nilai dari rentang 1 sampai 10, berapalah yang penilaian untuk siswanya? Bisa saya katakan 7 lah. 7 ya. Sebenarnya mereka bisa, tapi memang perlu effort lagi dari gurunya, perlu usaha lagi untuk terus mengulang. Karena kalau saya perhatikan, anak-anak ini memang malas untuk mengulang kembali di rumah. Sementara materi kita kan harus terus lanjut ya kan Bu. Sementara anak-anak tersebut tidak mau mengulang lagi di rumah. Ketika ditanya, harus baca di tempat dulu Bu, baru nanti dia harus dibuka lagi, kembali bukunya, baru nanti dia ingat kembali, seperti itu. Dan gitu bagaimana harapan Ibu dari yang kita katakanlah poinnya anak ini 7, Ibu ingin anak tersebut menjadi nilai berapa? Kalau bisa semaksimal mungkin kan Bu, 10 kalau bisa. Saya pun terus belajar lah Bu, gimana caranya supaya anak-anak itu lebih semangat lagi dalam numerasi kan Bu ya, untuk mengulang kembali pelajaran-pelajarannya. Jadi belakangan ini pun saya sering buat mereka kuis yang gampang-gampang Bu. Jadi mereka bisa ingat misalnya simbolnya masa apa. Kemudian cuma itu tadi Bu, hitung-hitungan masih perlu berproses seperti itu Bu. Apalah kira-kira rencana yang akan Ibu berikan untuk menangani masalah ini? Kemungkinan lebih sering ini sih Bu, berlatih untuk mengerjakan soal-soal itu.
Kemudian saya juga selalu mengatakan kepada mereka, apabila ada yang tidak dimengerti, jangan malu-malu untuk bertanya, meskipun itu sudah di luar jam pelajaran saya, seperti itu. Begitu, apakah anak tersebut ada menjumpai ibu setelah jam pelajaran kalau misalnya mereka nggak paham? Ada beberapa anak Bu yang saya tengok memang, yang saya lihat memang ada kemauan Bu untuk menyelesaikan masalah. Iya. Cuma bisa saya katakan hanya sedikit, hampir tidak merata semuanya gitu ya. Ada beberapa Bu seperti itu. Iya. Dan itu bagaimana ataupun kapanlah kira-kira perencanaan ini yang akan Ibu sampaikan kepada siswa? Sebisa mungkin, secepat mungkin Bu. Karena kan materi terus berlanjut kan Bu, sementara anak-anak ini juga dari awal juga harusnya sudah ada perubahan supaya nanti ke depan juga lebih sama-sama enak kan Bu, guru dan siswanya kan Bu, supaya mereka juga paham. Tidak mungkin saya nanti langsung lanjut ke materi selanjutnya sementara ini saja pun belum berhasil saya buat mereka untuk mengembangkan kekurangan mereka itu tadi. Boleh izin Bu, Ya. kira-kira kapan Ibu ada waktu, misalnya saya masuk di pelajaran Ibu, kemudian saya melihat Ibu mengajar, menyampaikan kepada siswa-siswa, begitu biar saya juga paham kondisi siswanya bagaimana. Jadi kira-kira kapan ya? Oh kebetulan Bu, besok saya ada masuk les fisika. Oh ya, Kalau tidak besok aja kita Bu. iya. Jam-jam berapa? Les pertama. Les pertama Iya. ya. Oke. Berarti satu les ya? Iya Bu. Sebentar saja Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu. Ya, karena waktunya sudah mendesak. Iya. Makasih Terima juga ya Bu banyak ya. Iya. Sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa teratasi lah Ya, permasalahan. saling membantu kita ya Bu Iya. ya. Makasih ya. Yuk, sampai jumpa. Oke, selamat pagi. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Dulu ya. Main saro. Sakit ya? Siap? Apa kerjaan polisi? Hari ini. Oke, kembali kita melanjutkan pembelajaran yang semalam. Karena hari ini kita cuma satu les, kita hari ini hanya membahas tentang aplikasi dari hukum 1, 2, 3 Newton. Dan supaya lebih paham lagi, nanti kita akan bahas beberapa soal ya. Halaman 1-3. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada yang masih ingat apa bunyi dari hukum 1 Newton? Silakan. Setiap benda akan terus berada pada keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus jika tidak dipaksa untuk mengubah keadaan geraknya itu oleh gaya-gaya yang bekerja padanya. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Nak. Untuk hukum 1 Newton, maksudnya ini, Nak, jika benda dalam keadaan diam, maka dia akan tetap dalam keadaan diam. Jika dia bergerak lurus beraturan, maka dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Supaya kalian lebih paham, apa saja sih sebenarnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Coba dulu saya panggil dulu ke depan. Oh ini, silakan duduk ke depan.
Sudah. Di sini saya berikan satu contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum 1 Newton. Di sini ada selembar kertas dan juga ada satu buah koin. Coba Wahyu, saya letakkan di sini ya Wahyu. Coba kamu tarik kertas ini dengan cepat. Apa yang terjadi kira-kira pada logam tersebut? Apa maksud saya nak? Nampak nak? Nampak Wahyu? Nampak kali? Coba silakan ulang lagi. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kira-kira si koin ini ketika kertas ini ditarik dengan cepat? Tidak tetap pada tempatnya. Silakan dulu ini tepuk tangan dulu tuh. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum 1 Newton. Dia kalau benda tersebut dalam keadaan diam, maka dia akan tetap dalam keadaan diam. Kalau misalnya benda bergerak lurus secara beraturan, akan tetap terus bergerak secara beraturan. Misalnya, coba kau bayangkan, kau sedang naik mobil, ya kan, dengan kelajuan konstan, misalnya 50 km per jam. Tiba-tiba diri mendadak sama supirnya. Apa yang terjadi? Tubuhmu itu seperti terdorong karena dia belakang kan? Itu juga merupakan contoh aplikasi dari hukum 1 Newton. Biasanya hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembagaan. Ada di bukumu? Ada. Apa kelembagaan? Sifat kecenderungan benda untuk mempertahankan geraknya. Oke, paham di sini? Paham. Sekarang sudah masuk kita ke hukum 2 Newton. Apa bunyinya? Kemudian nanti kita bahas juga soalnya ya. Banyak soal-soal tentang hukum 2 Newton ini. Apa nah isinya? Menunjukkan gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan setiap satu satuan waktu yang dialami oleh benda itu berbanding lurus dengan kesukaan gaya yang bekerja padanya. Iya, bagus sekali. Terima kasih anak ya. Oke, kira-kira apa yang dikatakan teman itu secara matematis itu bisa seperti ini, ya, bahwasanya percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya gimana itu? Kita ambil aplikasi. Coba dulu kau bayangkan, tahu mobil mainan kan? Tahu. Ketika mobil mainan itu kau dorong, kan? Maka dia akan bergerak. Coba kalau misalnya kita bandingkan dengan mobil mainan tadi diberi beban, masanya dalam mobil-mobilan itu, ketika kau berikan dorongan yang sama seperti yang sebelumnya, yang tidak kau kasih beban, apakah percepatannya itu semakin kecil atau tetap sama? Semakin kecil. Itulah maksud dari hukum 2 Newton ini. Ya. Jadi percepatan itu juga percepatan suatu benda itu dipengaruhi juga oleh massanya. Berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Dalam matematis bisa juga kita balik, nah rumusnya menjadi seperti ini. Sepertinya kalau ini udah sering kalian lihat kan? Rumus ini kan F sama dengan M kali A. Di mana F itu apa kemarin ibu katakan? Gaya. Satuannya apa? Newton. Kemudian M kecil, satuannya apa? A itu apa? Kecepatan. Satuannya meter per second. Nah, supaya kalian lebih paham, kita bahaslah dulu satu contoh. Saya mau tahu apakah kalian paham tidak apa yang saya jelaskannya. Contoh soal, silakan ya, boleh saja dicatat ya Mas.
dulu nak. Bagus tintanya. Middle kan banyak, isinya nggak ada. Oh, ada. Oke, di sini saya akan lebih aktif ya kan. Lebih paham, saya panggil dulu ya. Berapa orang ya? Baby, apa maju depan baby? Yang lain perhatikan ya nak. Coba nak, buat dulu diketahui apa saja yang ada di situ. Apa saja diketahui di situ? Coba perhatikan, bantu temanmu. Gaya, berapa gayanya? 2,5 meter. Kemudian apa lagi? Masanya. Kecil kan? Nah, apa lagi nak? Ada lagi yang diketahui? Yang ditanya apa? Percepatan. Kecil. Silakan dijawab. Kalau A yang ditanya, berarti rumus yang digunakan A sama dengan gaya buat masak. Oke, coba perhatikan supaya lebih elok dia ya karena kan gaya di sini satuannya Newton sesuai dengan standar internasional. Di sini massa katanya 5 gram. Supaya kalau misalnya satuan massa secara standar internasional apa? Kilogram. Kira-kira 5 gram diubah ke dalam kilogram. Kayak mana jadi? Dibagi atau dikali? Dibagi berapa? Iya, 1000. Jangan ragu-ragu nak, dibagi 1000. Berarti ini sama dengan buat dulu di sini nak. Berarti 5 dibagi 1000 kilo. Coba 5. Ini sepertinya di ini ya nak. Tidak sama dengan itu. 5 per. Nah, per 1000. Berarti satuannya di sini sudah kilogram. Berarti sama dengan berapa 5 bagi 1000? 0,05. Dibantu temannya nak. 0,005. Iya bagus. 0,005 kilo. Oke, sekarang apa lagi yang harus dilakukan? Tinggal dimasukkan ke rumusnya, ya kan? Berarti sama dengan, silakan bantu temanmu nak. Masanya berapa tadi setelah diubah? 0,005. Berapa itu? Bantu temanmu. Ayo. Ada yang bawa ini? 500. Iya bagus, 500. Satuannya apa? Newton per kilogram. Satuannya bisa juga menjadi meter per sekon kuadrat. Newton itu kan bisa diubah satuannya anak. Seperti yang pelajaran semester lalu. Apa? Bisa diganti apa Newton itu? Satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Kan gini kan? 2,5 kilogram meter per sekon kuadrat. Ini 0,005 kilogram. Satuannya ada yang bisa dimatikan? Mana? Kilogram sama kilogram. Berarti sisanya 500. Apa satuannya? Meter per sekon. Pas kan satuan dari percepatan itu meter per sekon kuadrat. Paham? Paham. Beri dulu aku teman-teman.
kalian betul-betul paham atau tidak, ada baiknya kita akan kuis. Oke? Kuisnya bagaimana? 10 orang tercepat seperti biasa. Sudah? Saya hanya akan ganti angkanya. Ini masuk nilai ya. Ayo. Coba kita ganti dia. Ini sudah? Belum. Sini dibuat ya. Udah siap kalian? Udah bersedia kalian? Sudah. Soalnya sama, tapi di sini yang diketahui gayanya itu sebesar 10 Newton. Masanya kita buat berapa ya kira-kira ya? Ini aja lah, 2 gram. Berapakah percepatannya? Silakan 10 orang tercepat. Jangan lupa satuannya. Ayo Gali, pasti bisa Gali. Abdi gas apa lagi? Oke, 1 orang dapat. Dua orang. Tiga orang. Masih 3 orang. Kalian baru diubah sedikit aja soalnya. Aku bingung katanya. Udah aja. Saya bisa. Ayo sudah tahunya. Ada pasti juga yang buat. Ini kurang tepat. Satu, dua, tiga, empat,
7, 3 orang lagi. 8, 2 orang lagi, cepat. Sembilan, 1 orang lagi. Siapa kira-kira? Cek, nggak ngerti. Satu aja aku. Satuannya, kata salamnya sama dengarnya. Oke, lalu IPA selesai. Coba ibu tanya, kira-kira soal yang ibu berikan susah atau gampang? Jadi itu kamu nggak dapat abdi negara. Apa coba? Coba dulu. Nah, di mana aku ditanya abdi negara? Iya, sama-sama belajar ya kan? Yang mana abdi negara yang bukan abdi negara? Semuanya. Kok bisa kamu semuanya bingung abdi negara? Coba tengok, perhatikan lagi. Apa yang tak kau pahami? Ya kan, soalnya cuma tinggal ganti angka padahal kan? Iya. Apa yang kalian bingungkan, nak? Tabrak. Kayaknya bingung kali kau. Apa, nak? Mana? Pandu? Yang mana pandu coba? Yang mana, nak? Oke. Ada yang bingung katanya, oh Bu, kenapa 5 gram menjadi 0,005 gram? Kan diubah. Ya kan? Sesuai standar internasional satuan ya kan? Gram per kilogram sesuai tanda itu loh, nah ingatnya ya matematika itu di atas dia dibagi atau dikali kelipatan 10 itu ingat gram per kilogram itu dia dibagi 1000 ya maka kau ubah dulu berarti 5 bagi 1000 ini kan satuannya mau kita ubah menjadi kilogram menjadi 0,005 kilogram ini soalnya cuma ibu ubah aja nih angkanya kan 2 gram. Berarti kalau 2 gram berapa itu? 0,002. Berarti ini kan 2 dibagi 1000 kilogram berapa? 0,002 kilogram. Coba dulu siapa tadi yang dapat? Sipa. Coba dulu jawab ini Sipa. Biar paham temanmu yang belum dapat Sipa. Makan. Bukan itu dia kan? Berarti A sama dengan F plus M. Sama dengan apa? Biasakan kalau nulis itu kan cantik tanda ininya sama dengan ya. Oke, tinggal masukin aja berapa F-nya? Berapa F-nya abdi negara? Tengok abdi negara, berapa F-nya? 10. Ya. Berapa M-nya Pandu? Ini Pandu ini 2 gram. menjadi berapa ini Pandu? 2 per 1000. Ini Pandu 0,002 kilogram. Iya, Pandi per 0,2 kilogram. Jangan lupa ya. Ini tadi satunya Newton ya. Baru bawahnya kilogram. Sama dengan berapa? 10 bagi 0,002 5.000 satuannya apa percepatan Pandu tadi Pandu? Meter per sekon. Iya, jadi inilah jawabannya. Sampai di sini, ada lagi yang belum paham? Paham. Makasih sih paham. Paham nak? Paham. Berikanlah doa aku yang 10 orang doa. Oke, silakan dicatat. Ngomongnya sama ibu. Silakan dicatat dulu bagian bukunya apa ada sama kalian. Bentar ya. Nanti ini
Si Arima. Bukan saya Bu. Ya, kan Hari. coba dulu. Coba dulu kau dorong. Ini sekuat-kuat. Dorong. Kuat. Lebih kuat lagi lebih. Kenapa sih saya? Aduh. Iya, silakan menghadap ke depan. Arima, apa yang kau rasakan Arima ketika kau mendorong bibit ini dengan kuat-kuat Arima? Menurut Beb, apa yang kau rasakan? Sakit tangannya iya, sakit tangan si Arima. Terima kasih Arima ya. Iya. Tahu? Oke. Jadi dari yang dipraktekkan Arima tadi, nak, bisa kita ambil kesimpulan kata Arima kan tangannya terasa sakit. Iya benar. Ketika kamu memberikan gaya pada dinding ini, artinya kalau dorongan itu kan termasuk gaya juga ya kan. Ketika kau dorong si dinding ini disebutlah dengan gaya aksi. Dan si dinding ini sebenarnya juga memberikan gaya terhadap aksi kita ini. Disebutlah dia dengan reaksi. Di situ kan ada yang negatif kan? Itu maksudnya tandanya dia memberikan gaya berlawanan arah dengan si F aksi. Seperti ini kira-kira. Ini kau, ini dindingnya kan? Nah, ini aksi, ini reaksi. Jadi si dinding juga memberikan gaya yang sama besarnya dengan si gaya aksi kita. Negatif itu tanda berlawanan arah. Ya, paham? Jadi kalau si Arima makin kuat didorongnya, makin sakit, makin besar juga tekanannya. Ada si ini juga, seperti ini juga gayanya sama besarnya. Karena sebenarnya itu mau ini sih banyak mau bahas soal lagi, tapi berhubung kita cuma satu les, kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk tugas mingguan ini aja lah. Kau ulangi lagi nak dalam mengerjakan soal-soal tentang hukum. Kebetulan di buku-buku kan banyak jenis soal, nah dibahas lagi. Ya. Biasakan untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah supaya lebih ingat, lebih paham. Ya, minggu depan kita lanjutkan. Ya, untuk tujuan itu akan saya jelaskan kembali dan kita bahas lagi soal-soal yang lebih banyak lagi. Ya. Mungkin sampai sini saja saya akhiri. Selamat Ya, senang, asik, dan menyenangkan. Karena dengan kita mempelajari buku Newton, kita dapat mengetahui ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita. Semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita semua. Oke, terutama lagu. Atas waktunya, saya rasa kalian sangat hebat hari ini. Akan lebih hebat lagi kalau kalian rajin untuk mengulang pembelajaran di rumah. Oke, saya akhiri selamat pagi. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu Mari? Baik. Bagaimana kabar Ibu? Ya, sehat. Saya melihat Ibu kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar di dalam kelas itu? Jujur lega ya, karena kemarin waktu ujian saya sempat juga
apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi gitu untuk selanjutnya dalam pembelajaran itu. Dari sudut pandang saya sebagai SD ya, banyak sih sebenarnya, seperti misalnya penggunaan media, kemudian metode dan langkah-langkah dalam pembelajaran yang diikuti karena sekarang kan dimana kan bisa Jadi sudah apa ya, menguasai salah satu media dalam pembelajaran dan apapun juga media fokus juga harus dekat dan fokus dari anak-anak. Saya tahu menggunakan selebihnya mungkin lebih ke media praktikum yang karena kebetulan lab fisika juga sedang ada perbaikan. Sebenarnya sejujurnya kami jarang menggunakan cuma apa ya, ada boleh nggak saya kasih saran dulu? Boleh ya. Jadi kan kalau seandainya lah itu tidak bisa digunakan di tempat yang lain, itu bisa digunakan seperti tadi kelas, di lapangan sekolah. Kan tidak hanya di tempat aja kita bisa mengajak anak-anak itu untuk belajar. Dari penilaian ini jadi pembelajaran juga yang bisa dimasukkan ke berikutnya akan saya Itu ditambah lagi kalau misalnya dan alat praktikum kita tidak lengkap, jadi ada solusi yang lain. Kita ya. Jadi nanti saya kasih gambaran bagaimana itu pet simulation. Memang itu merupakan bantuan sama kita kalau misalnya kita menghadapi alat praktek di lab itu tidak lengkap, tidak memadai, jadi kita menggunakan seperti itu simulasi menggunakan metode ya dengan laptop atau dengan HP, kita bisa mengaksesnya, kita tidak bisa begitu. Terus jadi bisa meningkatkan bagaimana motivasi dan minat siswa kita gitu. ya, nanti saya mohon bantuan Ya, kita aturlah waktunya ya untuk pertemuan berikutnya. Kalau yang bisa, saya tidak bisa gitu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi kira-kira. Ya itulah nanti waktu luangnya kapan kasih tahu saya. Masih banyak sama ya. Maaf kalau ada yang salah ya. Ya. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.